Dia bertobat waktu zaman 70-an, tahun 70-an abad kemarin. Dan dia sudah dibangkit. Saya sama Ibu Angie sudah mengenal mereka dari zaman 80-an, tahun 80-an. Dan kami sudah menyaksikan pelayanan mereka. Mereka dibangkitkan Tuhan, mereka menjadi hamba Tuhan yang luar biasa efektif. Di Australia mereka sempat memerintis gereja dari nol ya di Australia sampai sangat berbuah. Mereka diutus ke Australia Timur dan akhirnya mereka diutus ke Amerika. Dan mereka sempat melayani di Los Angeles untuk beberapa tahun. How many years, brother, were you in Los Angeles? Wow, 18 tahun ya di Los Angeles ya. Dan mereka punya banyak pengalaman yang luar biasa tentang kuasa mujizat Tuhan. Jadi mari menyambut Pak Penginjil Bruce Callahan dengan penyambutan yang sangat hangat dari Bali. Pastor Bruce. It's all yours. Thank you. Thank you, brother. I hope he said nice things Saya berharap semuanya baik saja. because I didn't know what he was saying. Saya nggak tahu apa yang mau saya katakan. It's a great privilege for me to be here tonight. Adalah satu kehormatan bagi saya kalau bisa di sini malam hari ini. Bali was a very much a part of my journey to Jesus. Dan Bali adalah sebuah bagian dari perjalanan saya kepada Yesus. 47 years ago, 47 tahun yang lalu, I was sitting on Kuta Beach, very crazed out with magic mushrooms. jadi waktu itu saya duduk di pantai Kuta dengan hal-hal yang luar biasa. I came here to surf, drugs, and sex. Oh, jadi waktu itu saya juga melihat ada orang-orang terlibat di dalam obat-obatan. Oh, dia sendiri terlibat dengan obat-obatan pada waktu itu. And I sat there on that beach in Kuta, Dan saya duduk di sana di pantai Kuta. and I'm thinking to myself, why is it so hard Dan saya berpikir kenapa begitu sangat sukar bagi saya for a man to live? untuk sebagai manusia untuk hidup. All a man really needs Semua orang sebenarnya membutuhkan, is a woman, baik pria membutuhkan wanita a house, a roof over his head, dan juga rumah untuk mereka tinggal and a job. dan juga tentunya pekerjaan. Why can't I find that? Kenapa saya nggak bisa memiliki itu semua? And then a woman of the night came by to see me. Dan kemudian ada seorang wanita dari sebelah sana datang menghampiri saya. She asked me if I would go with her, Dan dia bertanya kepada saya kalau saya mau pergi bersama dengan dia. and I told her no way. Dan saya nggak tahu kemana sebenarnya mau diajak pergi. Just go away. Jadi wanita ini sebenarnya adalah pelacur. Then I got on a plane to Russia. Jadi kemudian saya memiliki rencana untuk pergi ke Rusia. Then to New York. Dan setelah itu ke New York. Then to Boston, where I'm from. Dan kemudian ke Boston dan setelah itu kemana lagi? Lost, lonely, and lied to. Jadi seperti terhilang di dalam kehidupan. It wasn't until some years later that I met Jesus, Dan kemudian nggak lama setelah itu saya bertemu dengan Yesus. and he finally showed me how lost I was. Dan kemudian Yesus memberitahukan kepada saya seberapa terhilangnya saya. It's a joy to see some of you have found him, Dan adalah sukacita kalau kita bisa menemukan siapa itu Yesus. and he's not lost. Dan akhirnya saya tidak kehilangan, saya tidak terhilang. We are. Dan sama halnya seperti kita juga. I want to talk to you for a few moments this evening Dan saya mau kita semua mengambil waktu sejenak untuk merenungkan about the man they could not kill. Tentang judul manusia secara roh mereka tidak bisa binasa. Yes. The man they could not kill. Manusia yang tidak binasa. You're going to be born again. Kamu harus lahir baru. It's a brand new life in Jesus. Ini adalah sebuah kehidupan yang baru di dalam Yesus. It's not a new start to your old life, but it's a completely brand new life for you to start. Bukan lagi berhubung dengan kehidupanmu yang lama, tetapi semuanya diperbaharui di dalam perjalananmu di dalam Yesus. You can't live the new life the old way, or else you'll wind up the same old way. Kamu tidak bisa menghidupi kehidupanmu yang lama. Kalau kamu lahir baru, kamu tidak bisa menghidupi kehidupan yang sama. Jesus Christ has risen from the dead, and he said,
said that if we would preach this gospel, he would attend that with the signs, wonders, and miracles. Dan Yesus, dia sudah bangkit dari maut dan dia sudah mengalahkan maut itu, dan dia mengatakan kalau kita secara sederhananya kita bisa memberitakan kabar Injil yang luar biasa ini. If we would preach that simple truth, he would follow those who follow him. Dan dia secara sederhananya kalau kita menghidupi kehidupan di dalam Yesus dan memberitakan Injil yang sederhana itu, kita akan hidup seturut dengan kehendaknya di dalam mujizat dan tanda yang luar biasa. I like following Jesus. Saya suka mengikut Yesus. I really like when he follows me. Dan saya sangat suka mengikut dia. Open our Bibles to the book of John. Mari kita buka Alkitab kita di dalam buku Yohanes. 2 places. Ada 2 ayat. John chapter 20 and then John chapter 21. Yohanes pasal 20 dan juga Yohanes pasal 21. These are the last words of the last original disciple of Jesus Christ. Dan ini adalah perkataan seorang murid yang dimana murid ini adalah sungguh-sungguh murid Yesus pada waktu itu. These are the last words of the last original disciple of Jesus that was left alive. He's the only one left. Dan ini adalah perkataan yang diungkapkan atau yang disebutkan oleh murid Yesus, yang dimana murid Yesus ini adalah yang terakhir, sebagaimana dia tahu bahwa sebelum Yesus pergi meninggalkan dunia ini. They are written in the last chapter of the last gospel, so people would believe in the power of Jesus Christ. Dan orang ini membacakan kitab itu atau ucapan yang terakhir ini supaya orang setelahnya mereka akan bisa hidup di dalam kehidupannya. That he will still do signs, wonders, and miracles. Yang dimana Yesus masih tetap sanggup melakukan tanda-tanda dan mujizat yang luar biasa. They tried to kill John by boiling him in oil, and they could not kill him. Mereka berusaha untuk membunuh Yohanes di dalam sebuah minyak yang panas yang mendidih, tetapi orang-orang itu tidak sanggup membinasakan dia. Because God kept him alive by a miracle. Karena Tuhan tetap menjaga kehidupannya melalui mujizatnya. He's the man they could not kill. Dia adalah orang yang tidak bisa dibunuh. You're the man he could not kill. Sama halnya seperti kamu adalah You're the orang-orang yang tidak woman he dibunuh. could not kill. Kamu para wanita, kamu tidak You're bisa going to live dibunuh. forever. Kamu akan hidup selamanya. Only one of 2 places to live. Hanya ada 2 tempat yang kita sebut kekal, You're going to live forever. di mana kamu akan hidup selamanya. Jesus kept him alive by a miracle of God. Dan Yesus dia datang ke dunia ini juga karena mujizat dari Tuhan. He's keeping you alive by a miracle of God. Sama halnya juga sama seperti kita juga hidup karena mujizat dan kuasa dari Tuhan. He brought Brian and Angie here as a miracle of God. Kalau ada Pastor Brian dan Ibu Angie ada di sini adalah karena mujizat dari Tuhan. He's drawn every one of you in here by a miracle of God. Dan kita semua berkumpul di tempat ini adalah karena karunia-Nya atau mujizat dari Tuhan. Is there anyone here that needs a miracle tonight in their body? Lift up your hand. Apakah ada orang di sini Anyone need a miracle here in their body membutuhkan tonight? mujizat kesembuhan di dalam tubuhnya malam hari ini? Angkat We're all tanganmu. good? Okay. Semuanya well, sehat-sehat saja, semuanya you need a baik-baik saja. miracle? All right. I want Anda you to believe God tonight to heal you right there where you are before I ever lay hands on you. Okay? I'm going to believe God with you tonight, and if he doesn't, then we're going to pray afterwards because I believe that God wants to heal you tonight. Dan kita percaya untuk orang yang mengangkat tangan, saya percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat kepadamu malam hari ini selama dengan khotbah ini disampaikan. Kalaupun tidak terjadi mujizat, setelah khotbah kita akan berdoa dan melihat mujizat itu akan terjadi. Please bring people that need a miracle of God. Silakan bawa orang-orang di mana orang-orang ini membutuhkan mujizat dari Tuhan. You pray for people that need a miracle for God. Berdoalah untuk orang-orang di mana orang ini membutuhkan mujizat dari Tuhan. Because you have power in the name of Jesus. Karena kamu memiliki kuasa di dalam nama Yesus. John chapter 20 verse 20. Dan kita melihat di dalam Yohanes pasal 20 ayat 20. You can read. Yohanes 20 ayat 30, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. And John chapter 21 verse 25. Dan kemudian Yohanes 21, 25, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu.
These are the last words of the last disciple left alive. He wants you to know something. Dan ini adalah perkataan murid yang terakhir, yang dimana murid ini adalah murid Yesus sesungguhnya, dan kita semua perlu mengetahui perkataan ini. That there are many other miracles that Jesus did that they're not even written in all the books, could not hold them all. Dan ada begitu banyak mukjizat yang dilakukan oleh Yesus pada zamannya, dan bahkan mukjizat ini kalau dituliskan dalam buku tidak sanggup buku untuk menampung semua mukjizat itu kalau dituliskan. If you're born again and you're living for Jesus, your name's written in a book. Kalau kamu sudah lahir baru dan kamu percaya di dalam nama Yesus, percayalah namamu tertulis di buku kehidupan. So I want you to take a few minutes and think about this, because what Jesus Christ cannot do does not exist. Tidak ada. Oh, it's changed. Oh, I don't know. You go. Jadi kita melihat di sini tidak ada hal yang Tuhan Yesus tidak bisa lakukan. I was trying so hard to learn that, and it's different than what I put there. Sangat sukar bagi pastor untuk membacanya. But I want you to learn that if you hear nothing else. Tetapi saya mau kita memahami bahwa tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan. What Jesus Christ cannot do does not exist. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kita. I want you to think first of all with me about Jesus' birth was a miracle. Dan pertama-tama sekali mari kita pikirkan bersama tentang kelahiran Tuhan Yesus adalah mujizat. It was a miracle conception. Our God is a God of miracles. Dan konsepsi pertamanya adalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan mujizat. The Bible says in the book of Matthew chapter 1 verse 23, Dan buku Matius di pasal 1 ayat 23 dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. his name is God with us. Namanya adalah Tuhan beserta kita. Rich, why would God want to be with you? Tuhan yang mana yang beserta dengan kamu? Emilianos, why would God want to be with you? Emilianus, Tuhan yang mana yang menyertai Stephen, kamu? why would God want to be with you? Stephen, Tuhan mana yang menyertai kamu? Rico, why Kenapa would God Tuhan wanna be menyertai with you? kamu? Rico, kenapa Tuhan menyertai Cesar, why kamu? would God want to be with you? Dan yang lain, kenapa Tuhan menyertai kamu? Emmanuel, God with us. Immanuel artinya Tuhan menyertai kita, Allah menyertai kita. Why does he want to be with us? Kenapa dia ingin menyertai kita? Because he loves us. Karena dia mengasihi He kita. loves us. Mengasihi kita. Oh, he loves us. Dia mengasihi kita. He's not only with us, he is for us. Bukan hanya sekedar bersama dengan, tetapi dia untuk kita. Everything Jesus Christ can do for you has already been done. Dan segala sesuatunya apa yang bisa Tuhan Yesus lakukan, semuanya sudah dia lakukan. It's already been done. Semuanya sudah dia lakukan. What was the last thing he said from the cross? Apa perkataan terakhir yang dia sebutkan di atas kayu salib? Someone who knows English, tell me. It is finished. Stephen knew. It is finished. Seperti yang dikatakannya, sudah selesai. He didn't say Stephen was finished. Bukan Stephen mengatakan sudah selesai, He said it is finished. tetapi Yesus mengatakan sudah selesai. What is it? Apa maksudnya? Everything that he could possibly do for you. Bahwa segala sesuatu sangat mungkin Tuhan bisa lakukan bagimu. And now he is with you Dan sekarang dia beserta kamu to do that in you untuk melakukan melalui and to do kamu. that through you. Dan untuk melalui kamu dia lakukan. Will you let him tonight? Dan mari kita beritahu atau izinkan dia melakukannya malam hari ini. Jesus' birth was a miracle. Kelahiran Yesus adalah sebuah mujizat. Jesus' conception was a miracle. Konsep daripada Yesus juga adalah mujizat. Why? So he could be with us and in us and change us. Dan kenapa dia tidak bisa tinggal bersama kita dan mengubahkan kita? Jesus by his Spirit is here tonight with us. Yesus bersama melalui rohnya, dia ada di sini bersama kita malam hari ini. Your wonderful worship services, you all worshiped. You didn't worship tonight with your mouth. Dan pujian atau penyembahan yang kita lakukan begitu luar biasa. Kita bukan hanya sekedar menyembah dia melalui mulut. You didn't worship tonight with your lungs. Bukan kamu sekedar menyembah melalui paru-paru kamu. I heard you worship with your heart tonight. Tapi saya mendengar bahwa kamu menyembah Tuhan melalui hatimu malam hari ini. And when you worship with your heart, powerful things happen. Dan pada saat kamu menyembah Tuhan dengan hatimu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Jesus came to demonstrate that spiritual life to you and I. Dan Yesus dia mendemonstrasikan rohnya yang hidup di dalam kamu dan saya. He gave his life for you Dia memberikan hidup bagi kamu to
to give his life to you. supaya hidup itu melalui kamu. So why would Jesus want to give his life to you? Jadi kenapa Yesus memberikan kehidupan itu kepadamu? Because we don't do a real good job by ourselves. Karena kita bukan melakukan pekerjaan sesungguhnya hanya melalui diri kita. Is that true? Apa itu benar? That's real true. You see, we're all spiritual beings. Dan kita semua adalah manusia secara rohani. We live in physical bodies. Benar, kita menghidupi secara fisik atau tubuh. Everything going on in your life today is spiritual. Semua hal yang terjadi di dalam kehidupanmu saat ini semuanya sifatnya adalah roh. And you can't fix it spiritual. Dan Tuhan dia bisa juga memperbaiki secara roh. You can only fix it spiritual. Dan dia bisa memperbaiki secara roh. You can't fix a spiritual problem physically. Kamu tidak bisa memperbaiki kalau hanya sekedar dengan tubuh atau fisik. Love is spiritual. Kasih juga juga bentuknya adalah roh atau rohani. Hate is spiritual. Kebencian juga rohani. Sometimes they're very close together. Dan kadang-kadang keduanya itu sangat menyerupai. Anger is spiritual. Rasa amarah juga roh atau kerohanian. Peace is spiritual. Damai sejahtera juga sama halnya. Bitterness and resentment is spiritual. Kepahitan, kekecewaan juga sama halnya. Forgiveness is spiritual. Pengampunan juga rohani. You cannot fix physical problems. Kamu tidak bisa memperbaiki kerusakan secara fisik. Physically. Secara fisik. Got to be spiritual fix. Tetapi Tuhan dia akan menyembuhkan secara rohani atau roh. We try to fix all these physical problems that we have. Kita berusaha memperbaiki segala masalah yang kita secara tubuh. These things that are going on in the natural of life. Dan semuanya di dalam kehidupan kita berjalan seperti alamiah atau seperti biasanya pada umum. By the spiritual we can only fix it. Tetapi secara roh hanya Tuhan yang sanggup memperbaikinya. That's why we need miracles. Karena itulah kita perlu membutuhkan mujizat. We need the forgiveness of God. Kita membutuhkan pengampunan dari Tuhan. I preach in a lot of places. Saya sudah berkhotbah di banyak tempat. I talk to a lot of people with different religions. Dan saya sudah bicara kepada orang dengan latar belakang agama yang berbeda-beda. I don't know any religion that offers forgiveness Dan except saya Jesus. tidak bisa menemukan bahwa ada agama lain di mana mereka menawarkan pengampunan. And that's what every man needs. Dan sebenarnya inilah yang dibutuhkan oleh semua umat manusia. In Matthew chapter 10 and verse 27. Well, wait a minute. Look at that. Look at that little boy. Dan kita lihat sejenak dalam gambar di layar. Look at that little boy. Coba kita lihat. We all need Jesus from birth. Dan kita membutuhkan Yesus semenjak kita lahir. Look how happy he is in the dirt. Dan kita lihat kedua gambar ini, mereka sangat bahagia di dalam foto itu. That's why we all need Jesus from birth. Dan karena itulah kita butuh Yesus semenjak kita dari lahir. Let's go to Matthew chapter 10 verse 27. Dan kita akan membaca di dalam Markus 10 ayat 27, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. With God all things are possible. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. How many things? All things are possible. Semuanya tidak ada yang tidak mungkin. All things are possible. Semuanya sangat mungkin bagi Tuhan. What are the all things that you need tonight? Apa hal-hal yang kamu butuhkan di dalam hidupmu malam hari ini? Because they're possible with Jesus. Karena semuanya itu sangat mungkin bagi Yesus. Luke chapter 9 and verse 43. Dan Lukas 9:43 dikatakan, maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya. They were amazed at the majesty of Jesus. Mereka terkagum-kagum melihat kehebatan atau kemuliaannya Yesus. They were marveling at the majesty of Jesus. Dan mereka terheran-heran melihat kuasa atau kemuliaan Tuhan Yesus. Are you amazed at the majesty of Jesus? Apakah kamu terkagum-kagum kepada Yesus? I'm amazed at what he did in my life Saya sangat terkagum melihat dia, melihat apa yang sudah dia perbuat di dalam hidup saya. and what he's still doing in my life. Dan dia masih tetap melakukannya di dalam hidup saya. He loves us Dia mengasihi kita. and he wants to amaze us. Dan dia ingin membuat kita terkagum-kagum kepada dia.
Jesus' miracle birth led to Jesus' miracle life. Dan biarlah mukjizat lahirnya Yesus itu akan membawa mukjizat juga bagi kehidupan kita. He's the man they could not kill. Dia adalah manusia dalam bentuk rupa manusia yang tidak bisa dibunuh. Jesus was amazing as a 12-year-old boy. Dan pada waktu berumur 12 tahun, Yesus juga adalah anak-anak yang sangat luar biasa, yang menakjubkan. His miracle life was already moving. Dan mukjizat di dalam kehidupannya sudah bekerja. He survived for 3 days on his own by no parents, nobody. Dan selama 3 hari dia bertahan dari segala sesuatunya pada saat dia kehilangan orang tuanya. His parents were worried about him, Orang tuanya tentu khawatir akan dia, but he wasn't worried. tetapi dia nggak khawatir. This is what it says in the Gospel of Luke in chapter 2. Dan itulah saya sebutkan di dalam Lukas ayat 42. Verse 46 and 47. Lukas 2 ayat 46, sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah, ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan ayat 47, dan semua orang yang mendengar dia sangat heran dan akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. They were asking Jesus some questions. Orang-orang itu yang berkumpul di sana mempertanyakan pertanyaan kepada Yesus. These are religious experts. Dan yang orang bertanya ini adalah mereka yang ahli di dalam agama. And look what Jesus was doing. Dan lihat apa yang telah Yesus lakukan. He was listening to them. Yesus mendengarkan kepada pertanyaan mereka. He was asking questions of them. Dan menjawab semua pertanyaan mereka. And they could tell by the questions that he was asking. Dan dia bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. At 12 years old, he had some answers. Padahal dia masih berumur 12 tahun. And he still has answers today. Dan dia masih tetap menjawab pertanyaan setiap orang sampai hari ini. They were astonished at his answers. Dan mereka sangat terkagum-kagum sama luar biasa melihat jawaban itu, mendengar jawaban itu. Can Jesus ask you some questions tonight? Mampukah Yesus menjawab pertanyaanmu malam hari ini? Will you ask Jesus some questions tonight? Atau maukah kamu mempertanyakan pertanyaan kepada Yesus malam hari ini? Because if you ask him some questions tonight, Kalau kamu memberi pertanyaan kepada dia malam hari ini, you'll be astonished at his answers. maka kamu pun akan terkagum melihat jawabannya. Jesus' life was a daily stream of miracles, Dan kehidupan Yesus setiap hari adalah kehidupan yang penuh dengan mujizat. flowing and showing from the hand of God. Mengalir dan menunjukkan kuasa daripada Allah. Whatever you see God's hand doing, Dan apapun yang kamu lihat tangan Tuhan lakukan, he's showing you his heart. dia menunjukkan kepada kamu kasihnya atau hatinya. The hand of God reveals the heart of God. Dan pekerjaan tangan Tuhan itu akan menunjukkan hati Tuhan yang sesungguhnya. What did Jesus do with his hands? Dan apa yang Yesus lakukan melalui tangannya? He laid hands on the sick Dia menumpangkan tangannya atas orang sakit. and they recovered. Dan mereka disembuhkan. I was just in Bougainville. Dan waktu itu saya di Bougainville. There's a young boy, 12 years old. Ada seorang anak berumur 12 tahun. He's blind, partially blind, Dan dia buta sementara. partially blind. Jadi dia buta, mengalami kebutaan. He cannot see my hand. I'm standing here. He's standing here. I'm going, can you see my hand and fingers? Dan saya bertanya, dia berdiri nggak begitu jauh. Dan saya tanya, kamu bisa melihat jari saya tidak? Dia bilang tidak. He said, I can only see your hand. Saya nggak bisa melihat tanganmu. I said, we're going to pray and believe God. Dan saya bilang, kita akan berdoa, kita percaya Tuhan sanggup lakukan. We prayed and believed God, Kita berdoa dan percaya kepada Tuhan. and this partially blind boy began to see. Dan kemudian anak kecil yang buta tadi bisa melihat I started kemudian. moving back. Dan kemudian saya mundur agak ke belakang. How many fingers have I got up? Dan kemudian saya tanya kepada dia, berapa jari saya kamu lihat? He could read them all the way down by back where Sam is right now.
Dan dia bisa melihatnya, padahal posisinya pada waktu itu kurang lebih seperti posisi Pak Sam berdiri di belakang saya dan saya ada di depan. Because what Jesus cannot do does not exist. Dan karena saya katakan kepada dia bahwa Yesus sanggup melakukan dan dia masih ada sampai hari ini. The word impossible appears 9 times in the Bible. Dan perkataan tidak mungkin itu dicatatkan di dalam Alkitab 9 kali. And every time you see the word impossible in the Bible, Dan setiap kita melihat perkataan tidak mungkin di dalam Alkitab, what does Jesus do? apa yang Yesus lakukan? Take a guess. Coba tebak. He does a miracle. He does a miracle. Wherever there's impossible, he does a miracle. Tuh, Yesus melakukan mukjizat, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. The impossible, because he makes that possible. Segala sesuatu yang tidak mungkin dia buat menjadi mungkin. Luke chapter 18 verse 27. Di Lukas 18:27 kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Every wife knows this scripture. Every wife knows this scripture. Setiap istri membutuhkan ayat With men is it impossible, dengan perkataan ketidakmungkinan. but with God all things are possible. Tetapi bagi Tuhan semuanya sungguh sangat mungkin. In English, the word impossible, Di dalam bahasa Inggris perkataan tidak mungkin, you can break it into 2 words. kamu bisa membaginya di dalam 2 perkataan. I'm possible. Sa- possible. Saya bisa, saya sanggup. You can do anything in Jesus Christ who strengthens you every day. Kamu bisa melakukan segala sesuatu di dalam Yesus yang memberimu I'm kekuatan. possible. Saya sanggup You're melakukannya. possible. Kamu sanggup Whatever melakukannya. has to happen in your life Apapun yang terjadi di dalam hidupmu, is not only possible, bukan hanya mungkin, it's a miracle that Jesus wants to do when you let him. tetapi Yesus ingin melakukan mujizat-mujizat itu di dalam hidupmu. Genesis in chapter 18 and verse 14. Kejadian 18:14 dikatakan, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Is there anything too hard? This is Jeremiah the prophet. Dan adakah yang terlalu sukar bagi Tuhan? Dan kita di sini melihat Yeremia, dia adalah seorang nabi. And he's looking at what's going on here. Dan dia melihat apa yang terjadi di situ. Sorry, this is Genesis. Dan, di dalam Kejadian. He said, at the appointed time, Dan dia bilang ada waktunya. they're coming and this is a baby that needs to be born. Di sana dikatakan bahwa anak bayi yang akan lahir. It's a miracle birth. Itu adalah kelahiran yang dipenuhi dengan mujizat. Is there anything too hard for God? Apakah ada yang terlalu sukar bagi Tuhan? He says it'll happen to them according to the time of life. Dan di sana dikatakan akan terjadi kepada mereka sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. This is the appointed time. Inilah waktunya yang telah ditetapkan. This is the time of life. God wants to do miracles in your life. Dan inilah waktu yang sudah Tuhan tetapkan di mana Tuhan ingin melakukan mukjizat di dalam kehidupan kita. I know of 9 miracle births. Saya mengetahui ada 9 mukjizat kelahiran orang yang saya tahu. I'm sure there are many more, Dan saya yakin masih banyak yang lain lagi mukjizat. but there are 9. Tetapi saya tahu ada 9. This is a couple that was in my church in Los Angeles. Dan ini adalah pasangan yang ada di gereja saya di Los Angeles. There's a tall man in the back, Namanya Tom yang di belakang and his wife is sitting in the middle. dan istrinya yang duduk di tengah. The 2 larger children, Dan kemudian kedua anak kecil itu, Dobie and Dalu. Dobi dan Dali. I used to carry them into church as a baby. Dan pada waktu itu mereka membawa bayi masih sangat kecil ketika mereka datang ke gereja. They could not have children. Dan mereka masih mendapatkan anak yang lain. It was impossible for them to have children. Dan pada waktu itu mereka belum mendapatkan anak, tetapi akhirnya mereka membawa anak ke gereja. They were from Nigeria, Mereka berasal dari Nigeria
They weren't married when they first came in the church. Dan mereka baru menikah ketika pertama kali, belum menikah ketika pertama kali datang ke gereja. Gave their lives to Jesus. Akhirnya mereka memberi hidup mereka kepada Yesus. And over the course of time, they kept asking, can we have children? Pray for us to have children. Dan seiring berjalannya dengan waktu, mereka memohon supaya orang berdoa kepada mereka supaya mereka mendapatkan anak. I guess prayer works. Dan saya percaya doa itu dijawab. Because what Jesus cannot do does not exist. Karena kita tahu bahwa apa yang Yesus bisa lakukan, bahwa itu juga dia sanggup terjadi. This is Blaze and Adeline. Dan ini adalah pasangan yang lain. Adeline's 45 years old. Adeline? Adeline, namanya Adeline, berumur 45 tahun. She's 45 years old. Dia berumur 45 tahun. Back earlier the part of this year. Dan dia besar dan tumbuh di keluarganya, rumah bapaknya. I'm in Bougainville where Adeline lives. Dan di Bougainville dia tinggal. She wanted to pray for baby. Dan dia ingin saya berdoa supaya diberikan anak. And we prayed. Dan kita berdoa. And this is from a video clip that she sent me. Dan ini adalah video klip yang dia kirimkan kepada saya. And she said, dan dia bilang, me 5 months now. Saya menjadi gemuk sekarang. Me 5 months now. Oh, 5 bulan sekarang kandungan saya. Me 5 months now. 5 bulan sekarang. She's the chief. Dan dia mendapatkannya. And she helped to give some land. Dan kemudian orang ini bertemu dengan kepala desa dan memberikan sebidang tanah kepada dia. For that church to be built, a new church. Supaya mereka bisa membangun gereja baru di tanah itu. Because what Jesus cannot do, karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Yesus. Does not exist. Dan semuanya pasti mungkin, pasti terjadi. Jesus' birth was a miracle conception. Dan kelahiran Yesus juga adalah sebuah mujizat. Jesus' life was a miracle. Kehidupan Yesus juga adalah mujizat. Jesus' death and his resurrection is a miracle. Kematian dan juga kebangkitan Yesus juga mujizat. In the book of, you can experience that power here tonight. Dan kamu bisa juga mengalami kuasa itu malam hari ini. That same power that raised Christ from the dead is here tonight. Kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian ada di tempat ini malam hari ini. And wants to move in your life. Dan dia ingin bekerja di dalam hidupmu. Because you're the man, you're the woman that are never going to die. Karena kamu adalah pria dan juga wanita di mana secara roh kamu tidak akan bisa mati. There are 4,500 religions in the world. Ada 4.500 jenis gereja kepercayaan di dunia ini. I saw this in a paper. Dan saya melihat ini di koran. There's only one empty grave. Dan hanya satu kubur yang kosong. 4,500 religions in the world, only one empty tomb. Sekitar 4.500 jenis kepercayaan di dunia ini, hanya satu kubur yang kosong. Jesus Christ conquered sin and death. Yesus dia mengalahkan maut dan juga dosa. But not wanting to check that out, I fact checked that. Tetapi kita secara kenyataannya menemukan fakta ini. They said there were more than 10,000 religions in the world. Bahwa sesungguhnya ada lebih sekitar 10.000 kepercayaan di muka bumi ini. Listen very carefully to me here now. Dan dengarkan dengan seksama kepada saya malam hari ini. You're a spiritual being. Kamu adalah manusia secara roh. You live in a physical body. Kamu memang menghidupi tubuh Jesus kamu. wants to heal you and save you tonight. Yesus sanggup menyembuhkanmu dan menyelamatkanmu malam hari ini. Because you are that man, you are that woman that will live forever. Karena kamu adalah pria dan juga wanita yang kamu akan hidup selamanya secara roh. In the book of Jeremiah in chapter 32. Dan di buku Yeremia ayat 32 ayat 17, Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. This is Jeremiah the prophet who gets the revelation of who God is. Dan ini adalah Nabi Yeremia yang dia mendapatkan wahyu siapa itu Tuhan sesungguhnya. We need that revelation ourselves. Kita juga perlu mendapatkan wahyu yang sama di dalam diri kita. Who is God to you? Siapa Tuhan itu bagi kamu? What does he look like to you? Seperti apa kelihatannya Tuhan itu bagi kamu?
What does Jesus look like to you? Seperti apa kelihatannya Yesus itu bagi kamu? I see lots of pictures of Jesus. Saya sudah melihat begitu banyak gambar tentang Yesus. I see lots of statues of different gods all over the world. Dan juga saya melihat patung-patung dari berbagai agama di berbagai belahan bumi. None of them look very happy. Enggak ada satupun di antara mereka kelihatan bahagia. I go to the islands and they have gods with big eyes. Dan saya tinggal di kepulauan dan saya melihat Tuhan mereka dengan mata yang besar, mata yang melotot. Scary faces. Dan sangat menakutkan. Tongues hanging out. Dan kemudian tangan dan juga lidah terjulur seperti itu. That's what God looks like to them. Seperti itulah kelihatannya Tuhan bagi mereka. What does God look like to you? Tetapi seperti apa Tuhan itu bagi kamu? Let me tell you something. Saya mau katakan sesuatu dengan kamu. God isn't who you think He is. Tuhan adalah sebagaimana, seperti apa? Tidak seperti apa yang kamu pikirkan. God is who He is. Tuhan adalah sebagaimana Dia Tuhan. He's a good God. Dia adalah Tuhan yang baik. And He said, don't make any image in my name. Dan Tuhan mengatakan bahwa janganlah bagimu membuat gambar atau apapun seturut dengan kehendakmu tentang Tuhan. Be careful of your image of God. Jadi kamu harus berhati-hati seperti apa gambar Tuhan itu kamu ciptakan untuk kamu. There are not 10,000 religions in the world. Ada sekitar 10.000 agama yang berbeda di There dunia are ini. 8 billion religions in the world. Bahkan ada jutaan mungkin agama di dunia ini. We better have the right image of God. Tetapi kita harus memiliki gambar yang benar tentang Tuhan. Because if we don't have the right image of God, Karena kalau kita tidak memiliki gambar yang benar siapa itu Tuhan, that's idolatry. itu adalah penyembahan berhala. That's idolatry. Itu adalah penyembahan That's berhala. idolatry. Itu adalah penyembahan berhala. And all idolatry destroys its worshiper. Dan penyembahan berhala itu akan menghancurkan mereka penyembah-penyembah. Because you have worship only the true and living God. Karena kamu seharusnya menyembah satu-satunya Tuhan Allah yang hidup. So what is idolatry? Jadi apa itu penyembahan berhala? It's when you and I seek security and meaning in someone or something other than Jesus. Yaitu penyembahan berhala adalah pada saat kamu merasa kamu menemukan kedamaian atau keamanan di luar sana, di luar daripada Yesus. Security and meaning other than Jesus, other than God who shows Himself to us. Yaitu arti dan juga keamanan yang kita temukan di luar sana, di luar daripada Yesus itu sendiri. You're here tonight. I hope you're getting a better image of God tonight. Kamu ada di sini malam hari ini, saya berdoa, saya berharap kamu dapat menemukan gambar Tuhan yang sesungguhnya. Because what Jesus cannot do does not exist. Karena apa yang tidak bisa Yesus lakukan tidak akan terjadi. God responds to Jeremiah. Dan kemudian Tuhan menjawab kepada Nabi Yeremia. He says, you know, you got that right. I am who I am. It's not who I was. He's not who I was. He's I am. Dan dia bilang kepada Yeremia, kamu mendapatkan gambaran yang sesungguhnya tentang saya. Saya adalah saya, bukan saya yang sebelumnya. Because He is who He is. Karena Tuhan adalah Tuhan yang sesungguhnya. He's here tonight. Dia ada di sini malam hari ini. He wasn't I was. Bukan saya yang dulu. He said, it is finished. Dan pada saat Yesus bilang sudah selesai. He didn't say, I'm finished. Dan Yesus bilang sudah selesai. He's just getting started here. Dan kita bersukacita dan bersemangat akan hal itu. God responds back to Jeremiah. Dan Tuhan merespon atau menjawab kembali kepada Yeremia. Jeremiah 32 and verse 27. Dan Yeremia 32 ayat 27. Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Sorry. You're waiting on me? No? Yeah, okay. All right. Sorry. Yeremia 32 ayat 27, sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk, adalah sesuatu apapun yang mustahil untukku. He's the God of all flesh. Dan dia adalah Tuhan di dalam bentuk wujud manusia. He's the God of your flesh. He's the God of my flesh. Dan dia adalah Tuhan yang sanggup menyembuhkan di tubuh manusia dan juga di dalam rupa manusia. That tries to make Him in our image. Dan jangan mencoba membuat gambar Lia di dalam bentuk yang lain.
There's nothing too hard for him. Tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan. Nothing too hard. Tidak ada yang sukar bagi Dia. He paid the price with his blood. Dan kita bisa berdoa melalui darahnya. John chapter 10 and verse 18. Yohanes 10 ayat 18 dikatakan tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. No one takes my life. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengambil nyawaku. I lay it down. Tetapi aku dengan sukarela memberikannya. You're going to have to lay it down. You're going to have to lay your life down. Dan kamu juga harus dengan sukarela memberikan hidupmu. You're going to have to lay it down. Kamu harus dengan sukarela memberikan hidupmu. The man who wouldn't die, you're never going to die. Dan orang manusia yang tidak akan mati, tidak akan pernah mati. So live well. Jadi hiduplah di dalam berkat atau dengan baik. Nothing can kill you. Tidak ada satu orang pun yang sanggup membunuhmu. You can't even not kill yourself. Bahkan dirimu sendiri pun tidak sanggup membunuh. You're going to live forever. Kamu akan hidup selamanya di dalam roh. Mark chapter 9 verse 23. Di dalam Markus 9:23 jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Can you believe tonight? Maukah kamu percaya malam hari ini? Will you believe tonight? Maukah kamu percaya malam hari ini? Will you believe the next time something's happening in your life that you have no control over? Bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupanmu berikutnya, tidak ada satupun yang bisa kamu kendalikan, tetapi hanya Tuhan yang sanggup. That father answered in Matthew 9:24. Dan jawaban Bapa di dalam Matius 24, Matthew 9:24, sorry. Matius 9:24. No. Matthew 9:24 says, immediately Segera kemudian, the father of the child cried out and said with tears, dan ayah daripada anak itu datang dan kemudian berkata di dalam derayan air mata, Lord, I believe, help my unbelief. Tuhan, aku percaya, bantulah aku dari ketidakpercayaanku. Will you let Jesus help your unbelief tonight? Maukah kamu membiarkan Yesus menolong ketidakpercayaanmu malam hari ini? Will you become more of a believer tonight than you were? Bisakah kamu menjadi orang yang lebih percaya malam hari ini? Will you become more of a believer tonight? Maukah kamu untuk lebih percaya malam hari ini? Because what Jesus cannot do Karena Yesus mengatakan tidak ada yang tidak sanggup Dia lakukan. does not exist. Tidak akan pernah ada. You mean everything to Jesus. Kamu adalah segalanya bagi Yesus. David, you mean everything to Jesus. David, kamu adalah segalanya bagi Yesus. Albert, you Albert, mean everything to Jesus. Kamu adalah segalanya bagi Yesus. Randy, Randy, you mean everything to Jesus. kamu adalah segalanya bagi Yesus. Denny, you Denny, mean everything to Jesus. kamu adalah segalanya bagi Yesus. Sam, you mean everything to Jesus. kamu adalah segalanya bagi Yesus. And I'm praying by the end of this week Dan saya berdoa di akhir minggu ini that Jesus will mean everything to you. bahwa Yesus akan memberikan segalanya, atau Yesus akan menjadi arti segalanya bagimu. I want you to bow your heads with me tonight. Saya mau kita menunjukkan setiap kepala kita. I'd like every head bowed and every eye closed. Dan pada saat kepala ditunjukkan dan setiap mata ditutup. I'm talking about a God who knows your name. Dan saya bicara tentang Tuhan yang mengetahui setiap nama di tempat ini. I'm talking about a God who knows your needs. Saya bicara tentang Tuhan yang mengetahui setiap kebutuhanmu. I'm talking about a God who knows your nature. Dan saya bicara tentang Tuhan yang tahu sifat alamiah kamu. I'm talking about a God that wants to change all of those. Dan saya bicara juga tentang Tuhan yang sanggup mengubah segalanya. If you don't make him in your own image, Jika kamu tidak membuat rupa Tuhan di dalam bentuk lain, there's nothing too hard for God. tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan. Your heads are bowed and your eyes are closed. Kita tundukkan kepala dan memejamkan mata. There's no one looking around. Jangan ada yang melihat ke sekitar. You're here and you've never been born again. Dan kamu mungkin ada di tempat ini malam hari ini dan belum lahir baru. You've never given your life to Jesus. Kamu belum pernah memberikan hidupmu kepada Yesus. You've never repented of your sin. Kamu belum bertobat dari dosa-dosamu. When you repent of sin,
Pada saat kamu bertobat dari dosa-dosamu, you come to Jesus kamu datang kepada Yesus. and you simply tell him you're sorry. Dan sederhananya kamu hanya mengatakan, aku minta maaf Tuhan. And then you say, Dan pada saat kamu mengatakannya, change me. katakan juga, ubahkan aku. Forgive me and change me. Ampuni aku dan ubahkan aku. And that forgiveness Dan pengampunan itu will change you. akan mengubahkanmu. Forgiveness is not crying. Pengampunan bukan sekedar menangis. Repentance is not crying. Dan pertobatan bukan hanya sekedar menangis. Repentance is not confessing. Dan pertobatan bukan hanya sekedar mengakui. Repentance is receiving the forgiveness of God and letting him change you. Dan pertobatan adalah menerima pengampunan daripada Tuhan, dan akhirnya kita membiarkan Tuhan akan mengubahkan hidup kita. Not making him in your image. Bukan menciptakan Tuhan di dalam gambar yang kamu ciptakan sendiri. Letting him make you in his image. Tetapi biarkan Tuhan memberikan kamu wahyu gambar Dia yang sesungguhnya. Who is it God speaking to tonight? Tuhan yang mana yang berbicara kepadamu malam hari ini? You've never felt that forgiveness that I'm talking about. Bukan saya mengatakan pengampunan yang belum kamu terima yang aku sebutkan malam hari ini. Lift up your hand. Angkat tanganmu jika itu adalah kamu. Lift up your hand. Angkat tanganmu. Right now, lift up your hand. Sekarang juga angkat tanganmu. Never been born again. Kamu belum pernah lahir baru. Never repented of your sin. Belum bertobat dari dosa-dosamu. But you want to do that tonight. Maukah kamu bertobat malam hari ini? Lift up your hand. Angkat tanganmu. And God will see you right there where you are. Dan Tuhan akan melihat siapa kamu apa adanya. When you feel that forgiveness, Pada saat kamu merasakan pengampunan, it flushes everything out of your life. maka Dia akan membersihkan segala sesuatu dalam hidupmu. Lift your hand up. Angkat tanganmu. Surrender to him tonight. Berserah kepada Dia malam hari ini. And let him change you. Dan biarkan Dia mengubahkanmu. It's not just crying. Bukan hanya sekadar menangis. It's not just confessing. Bukan hanya sekadar mengakui. It's receiving the forgiveness of God Tetapi menerima pengampunan yang sesungguhnya dari Tuhan. and letting him change you. Dan biarkan Dia mengubahkanmu. Lift it up. Angkat tanganmu. Lift that hand up. Angkat tanganmu. Perhaps you're a backslider. You're away from God. Dan mungkin kamu sedang menjauh dari Tuhan. You once knew the love of God. Dulu mungkin kamu mengasihi Tuhan. You once felt the love of God. Kamu menginginkan kasih Tuhan itu. You once felt the forgiveness of God. Dan kamu melewatkan kembali pengampunan dari Tuhan itu. But you made him in your own image. Dan kamu ingin membuat gambar Tuhan. When he wouldn't do things your way. Dan akhirnya membuat kamu jauh dari Tuhan. And you got what you wanted. Dan kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan. But you didn't want what you got. Dan tidak kamu mendapatkan apa yang kamu mau. Lift up your hand. Tetapi angkatlah tanganmu malam hari ini. Backslider, you're going to live forever. Dan kita tidak bisa hidup selamanya. You're going to live forever. You're going to live forever. Tetapi secara roh kita akan hidup selamanya. You're the man, you're the woman that is never going to die. Kita adalah pria dan juga wanita yang akan hidup selamanya di dalam roh. You want to come back to Jesus, lift up your hand. Kamu ingin kembali kepada Yesus, angkat tanganmu. Okay, listen very carefully to me right now. Dan dengarkan dengan seksama malam hari ini. You're hearing my voice tonight, Kamu mendengarkan suaraku malam hari ini. and you're already born again. Dan kamu mungkin sudah lahir baru. You may not be all the Christian that you would like to be, Dan kamu ingin menjadi Kristen sebagaimana mestinya. but you do know that you are born again. Dan kamu tahu saat kamu lahir baru. And you do know that if you died tonight, Dan kamu tahu kalau kamu seandainya meninggal malam hari ini, you would go to heaven. kamu akan pergi ke surga. Not because of anything you can do, Bukan karena hal-hal yang bisa kamu lakukan, but because of what Jesus has already done. tetapi karena apa yang sudah telah Yesus lakukan.
If you're already born again Kalau kamu sudah lahir baru and you know you're going to heaven, dan kamu tahu kamu akan pergi ke surga, would you lift up your hand now? maukah kamu mengangkat tanganmu sekarang? If you're already born again and you know you're going to heaven, would you lift up your hand? Kamu sudah lahir baru dan kamu tahu you're kamu akan already- pergi ke surga, angkat tanganmu sekarang. If you're already born again and you know you're going to heaven, would you lift up your hand? Kalau kamu sudah lahir baru dan kamu tahu kamu akan pergi ke surga, maukah kamu mengangkat tanganmu? If you're already born again and you know you're going to heaven, would you lift up your hand? Kalau kamu sudah lahir baru dan kami tahu kamu akan pergi ke surga, maukah kamu mengangkat tanganmu? If you're already born again and you know you're going to heaven, would you Kalau- lift up your hand? Kalau kamu sudah lahir baru dan kamu tahu kamu akan pergi ke surga, maukah kamu mengangkat tanganmu? Okay, that were many hands that went up. There's some that did not. You can put those hands down. Saya melihat ada tangan yang diangkat, silakan turunkan. Those of you that lifted your hands, I want you to be praying quietly right now. Dan setiap orang yang sudah mengangkat tangannya tadi, saya meminta supaya kamu berdoa secara pribadi. For those people that did not lift their hands, Dan setiap orang yang tidak mengangkat tangannya tadi, I want to address those that did not lift their hands. saya menunjukkan perkataan ini kepada mereka yang tidak mengangkat tangannya tadi. I appreciate your honesty Saya bersyukur atas kejujuranmu, in not raising your hand, karena kamu tidak mengangkat tanganmu. but I would do anything I could Tetapi saya mau berikan perkataan lain to help you overcome your hesitancy. untuk menolong kamu supaya kamu tidak senantiasa menolak. Whatever it is that would hold you back Apapun yang membuat kamu menahan-nahan diri from receiving all Jesus has for your life. untuk menerima segala sesuatu yang Yesus berikan di dalam hidupmu. Because that honesty is part of the nature and character of God that created you. Dan karena secara umumnya adalah karakter Tuhan secara alamiah, karena Dia yang menciptakan kita. And you can't be sure that's always going to be there. Dan kamu harus bisa yakin bahwa senantiasa ada di sana. Because this world will lie to you. Karena ini akan berhubungan dengan kamu. This world will lie about you. Dan perkataan ini akan sesuai dengan kamu. This world will ultimately try to get you to live a lie. Dan dunia ini berusaha untuk menjauhkan kamu. You cannot live a lie. Kamu tidak boleh selamanya berdosa atau berbohong atau berdosa. Lies can't come true. Kebohongan tidak akan pernah bisa menjadi kebenaran. Will you take that honesty that you still have Dan maukah kamu jujur selama kamu masih memiliki kejujuran itu? and reconsider tonight Dan menyadarinya malam hari ini. and lift your hand right now and come to Jesus? Dan angkat tanganmu dan bilang, saya mau datang kepada Yesus. You didn't lift it before, but you want to pray. Lift your hand up. Dan kalau kamu ingin didoakan, silakan angkat tanganmu. You didn't lift it before, but you want to do that now. Lift up your hand. Tadi kamu tidak mengangkat tanganmu, tetapi kamu ingin didoakan, silakan angkat tanganmu. Never been born again or a backslider, lift up your hand. Belum pernah lahir baru, belum pernah bertobat dari dosa-dosamu, silakan angkat tanganmu. What would keep you from Jesus? Apa yang membuatmu menahan-nahan dari Yesus? Is there anything worthwhile keeping you from Jesus? Apakah ada hal yang lebih berharga lainnya sehingga kamu menahan-nahan diri dari Yesus? There's nothing worthwhile. Tidak ada sebenarnya. So while you still have that honesty, would you reconsider and lift up your hand and say, I need to pray tonight? Dan saya meminta supaya kamu jujur dan menyadarinya dan mengangkat tanganmu, dan kita akan berdoa malam hari ini. All heaven is praying for you right now. Semua kita akan berdoa untuk kamu malam hari ini. You're in the presence of God. Kamu sedang berada di dalam hadirat Tuhan. Please reconsider Sadarilah, and say, you know, I need Jesus. Lift up your hand. sadarilah dan mengatakan, saya membutuhkan Yesus, dan Lift up angkat your hand. tanganmu. Lift up your hand. Angkat tanganmu. Let's all stand to our feet. Mari kita semua bangkit berdiri. Let's all stand to our feet. Mari kita semua bangkit berdiri. I want to encourage you to come, and this is what is called the altar. Saya mendorong setiap orang